Masih hangat banget nih cuy, cuan dari aplikasi pinjol beranak ini. Sekali ngajuin 3 yang lumer dan pastinya langsung digalbay aja. Udah pada banyak yang borong di aplikasi ini. Buruan habisin duitnya, bangkrutin aja aplikasinya. Dan untuk di aplikasi ini masih ilegal dan tentunya belum terdaftar di OJK. Bisa digonik, bebas ngajuin kapanpun, dan pastinya untuk dokumennya nggak banyak yang disiapin. Dan lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan tanpa ditelepon dan juga tanpa DC lapangan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, pandemi belum berakhir ya cuy. Dan tentunya ada lagi ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya cuy. Nah, gimana nih pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya atau mungkin udah pada dapat dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan 3 produk peminjaman ya. Yang pertama di sini produk langsung dari aplikasinya yaitu Tunai Bijak ya. Nah, di sini 2.400.000, namun ini yang cair bukan 2.400.000 cuy ya. Palingan sekitaran 1,8 atau gimana, soalnya pembayarannya gede banget, apalagi pemotongannya ya. Waduh, nggak ngotak banget ya. Dan di sini tanggal pencairannya tanggal 18 bulan 1 2022. Untuk tanggal jatuh temponya pada tanggal 25 bulan 1 2022, hanya 7 hari ya. Ya wajar sih dipinjol ilegal seperti itu. Dan bahkan gue pernah ngajuin dipinjol ilegal itu tenornya hanya 1 harian doang cuy. Itu gila banget sih ya. Dan di sini untuk produk kedua yaitu pinjaman Astra ya. Pinjaman Astra ini peminjamannya 2 juta, yang masuk ke rekening hanya sekitaran 1,2 apa 1,3 ya, gue lupa. Untuk tenor peminjamannya juga sama 7 hari. Di sini gua dicairkan cepat ya, ini pada tanggal 14 bulan 1 2022. Untuk tanggal jatuh temponya pada tanggal 28 bulan 1 2022. Nah, selanjutnya di sini untuk produk selanjutnya yaitu Lancar Uang. Itu tenornya 7 hari juga sama. Ini pencairannya pada tanggal 13 bulan 1 2022. Jatuh temponya pada tanggal 26 cuy ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal pencairannya di sini itu pada tanggal 13 bulan 1 2021. Untuk yang ditransfer juga, untuk yang masuk ke rekening juga ya hampir sama dengan aplikasi Tunai Bijak ya. Nah, makanya dari ketiga aplikasi ini kayaknya gua akan galbay aja ya cuy ya, dan coba ngajuin lagi ya. Karena kemarin sebenarnya banyak pengajuan sih, hanya saja yang di ACC ini hanya 3 doang ya. Ya lumayan sih bisa cair juga, dan pastinya ya di aplikasi ini sebar data. Mungkin 3 hari sebelum jatuh tempo ataupun 2 hari sebelum jatuh tempo udah pada disebar sih untuk di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Bijak. Dan untuk aplikasi Tunai Bijak ini kalian mungkin sudah pada nggak asing ya, karena memang dari akhir tahun 2020 ini pencairannya nggak ngotak banget cuy, dan dia terobos aja pencairan terus ya. Namun ya untuk DC-nya katanya memang agak sedikit ngomel-ngomel ya, dan bukan hanya dikit sih, emang sering ngomel ya.
katanya ada yang di grup-grup pinjol udah sebulan japo masih aja tetap di omelin ya. Dan ya gua nggak tahu sampai kapan, ini juga gua masih proses galbah juga sih di aplikasi ini. Kalau kalian tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, soalnya ini aplikasinya gacor banget sih cuy. Baru ngajuin beberapa saat tiba-tiba duit udah masuk aja ya. Dan untuk di aplikasi ini memang nggak ditelepon dan bahkan nggak di miss call ya. Nah makanya sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, baca dulu syarat dan ketentuannya serta untuk detailnya ya, karena jangan sampai kalian terpancing dengan detail-detail dari aplikasi pinjol ilegal yang biasa untuk pemancingan doang. Setelah dicairkan itu biasanya berbanding terbalik dari detail yang dia janjikan ya cuy. Nah makanya memang aplikasi ini sangat merepotkan banget ya, dan semoga sih bisa ditutup oleh OJK biar yang pada punya peminjaman di aplikasi ini bisa langsung dapat jackpot ya, lunas tanpa dibayar ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu Tunai Bijak KTP tanpa bunga dari KSP Emas Nusantara ya. Dan untuk aplikasi ini belum legal OJK ya, masih ilegal, belum terdaftar juga, serta ya ini aplikasinya masih ada sampai saat ini. Gue juga heran kenapa masih ada aplikasinya, padahal banyak banget aplikasi pinjol ilegal saat ini yang ditutup ya. Dan untuk kalian yang pengen download ya, itu bisa ke Google Play Store aja, dan belum dihapus sih dari Play Store juga sih. Entah itu kalian mau mengajukan, mau mencari undangan, ataupun ingin merawat, atau mungkin hanya ingin sekedar mencoba aja, itu terserah dari kalian ya. Dan pastinya saran gue sih kalau memang kalian ingin meminjam secara benar, ke pinjol legal OJK saja ya, dan yang nggak memberatkan ya. Nah kalau di sini mah ya kebalikannya cuy ya, memang pencairannya cepat banget namun resikonya juga gede ya. Nah untuk aplikasi ini baru mencapai 100.000 download, rating 4,1, 23.000 ulasan dan lain-lain. Untuk produknya ya hanya gini doang ya. Untuk brosurnya sih lumayan menarik, sepintas kalau kita lihat ya, mirip dengan pinjol-pinjol legal pada umumnya. Di sini pinjamannya fleksibel, katanya hingga dengan 5 juta rupiah, pencairan cepat, dapatkan sekarang, kemudian pengajuan mudah dan lain-lain. Keamanan data di sini juga katanya nggak akan bocor, namun ya tahu sendiri kan kalau pinjol ilegal gimana, pastinya ya sebar data. Kalau misalkan kalian japo, bahkan belum japo pun itu sudah diancam untuk disebar data ya. Nah katanya suku bunganya rendah karena biaya bunga hariannya minimum 0,03%. Namun ini pancingan doang sih cuy ya. Kalau pinjol ilegal itu biaya bunganya nggak ngotak banget cuy. Jangankan biaya bunga, pencairannya aja kita dipotong gede banget ya. Apalagi pengembalian kadang melebihi dari peminjaman pokok ya. Padahal yang kita pinjam nggak sama dengan peminjaman pokok di awal kita ya. Nah oke, selanjutnya di sini buat kalian yang pengen meminjam ataupun baru ingin mencoba atau ingin mencari tahu aplikasinya, saran gua sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini ya, agar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian, serta kalian tahu resiko-resikonya ya. Soalnya ini pinjol ilegal ya. Dan di sini sepintas kalau kalian lihat, dia mirip dengan pinjol-pinjol legal OJK ya ciri-cirinya, karena untuk customer service-nya ini cukup aktif ya, dan ya memang itu salah satu ciri aplikasi pinjol legal ya. Akan tetapi itu nggak jadi bahan acuan ya teman-teman. Kalau untuk ingin memastikan, lebih baik ke website Otoritas Jasa Keuangan saja ya. Di situ ada nama daftar aplikasi yang terdaftar di OJK dan berizin ya. Kalau hanya sekedar lihat dari customer service yang aktif, pinjol ilegal juga udah banyak customer service-nya yang aktif ya. Walaupun memang itu salah satu ciri-ciri doang sih ya cuy. Nah oke, untuk selanjutnya kita ke data info aplikasinya. Di sini peminjamannya produknya mulai dari 200.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Namun gua belum nemu nih produk yang 20 juta ini ya. Kemudian periode pelunasan minimal 91 hari, maksimal 180 hari. Biaya bunga peminjaman ini APR-nya 14% per tahun maksud gua. Mencakup suku bunga, ditambah tagihan dan lain-lain. Semuanya di sini ada, keunggulan tunai bijak dan lain-lain. Syarat pengajuan pinjaman harus warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas dan juga memiliki KTP ya. Nah ini ada emailnya juga, namun ini emailnya biasanya nggak dibales ya cuy. Oke, selanjutnya di sini untuk tanggal rilisnya 6 Oktober 2020 ya, dan memang pada saat dia rilis ini langsung pencairannya melesat banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Tunai Bijak ya.
Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya, dan di sini dia meminta akses ya. Jadi ketika kalian izinkan akses ini, saat itu juga langsung masuk ke sistem mereka ya cuy. Jadi sebelum kalian izinkan ini, pastikan amankan dulu data-data kontak kalian ya. Nah, di sini kita izinkan aja untuk aksesnya juga. Nah, telepon panggilan dan lain-lain itu mereka minta semuanya cuy ya, karena yang aplikasi ini pastinya ilegal seperti ini ya, untuk aksesnya banyak banget ya. Nah, ini selanjutnya di sini kita harus masukin lagi nomornya ya, walaupun kita sudah pernah login tetap diminta untuk memasukkan ya cuy. Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasinya. Ini katanya peminjamannya 5 juta rupiah, dan di sini kita ambil sekarang aja. Gua bahasnya singkat-singkat aja ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini dia pinjol ilegal beranak, namun produknya nggak dicantumkan di awal ya cuy. Nah, makanya memang gua nggak terlalu demen sih dengan aplikasi pinjol ilegal beranak ini, karena kita repot mengisikan satu persatu, dan bahkan ketika kita ingin mengajukan di beberapa produk, tiap produknya itu kita harus sisihkan lagi ya. Nah, oke, di sini katanya 5 juta rupiah, namun ya ini hanya pancingan doang. Nanti setelah kalian masuk ke produknya itu bisa kalian pilih ya. Untuk informasi identitasnya ya hanya gini saja, ya sama aja sih sama pinjol-pinjol ilegal beranak lainnya. Kemudian informasi kontak darurat ini mintanya 2, namun isiin aja untuk kontak-kontak fake ataupun kontak kalian sendiri. Selanjutnya informasi pribadi ya, ini kalian bisa lihat tujuan peminjamannya apa, pekerjaan dan lain-lain. Kalau nggak mempunyai juga nggak masalah. Kemudian untuk informasi kontaknya ini sorry, maksud gua informasi bank. Informasi bank itu bebas sih ngajuin dengan bank apapun. Kata beberapa orang bisa mengajukan dengan beda rekening dan KTP ya di aplikasi ini, namun gua belum tahu apakah itu bisa langsung lumer atau gimana. Kalau di pinjol-pinjol yang error sih biasanya bisa ya cuy. Kalau di sini gua nggak tahu ya cuy, apakah memang rada error atau gimana. Soalnya kalau kemarin ya normal-normal aja sih ya cuy. Namun pastinya di aplikasi ini saran gua ajukan sebanyak-banyaknya di produk yang kalian inginkan dan masih ada kuotanya ya. Soalnya kalau hanya mengandalkan satu produk doang itu bakalan di auto ya, besar kemungkinan ya, apalagi masih pengajuan baru ya. Dan pastinya jangan menggunakan data pribadi ya, bisa menggunakan data fake yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol dan lain-lain ya. Dan kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, saran gue sih subuh hari aja cuy, di antara jam 4, jam 5, jam 6, biar nggak pada kehabisan. Soalnya para joki itu biasanya sekali mengajukan 20 dan bahkan bisa lebih ya. Nah, makanya itu kuotanya bisa cepat habis ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian sudah mengajukan, sudah di ACC, cek m-banking kalian ya, jangan sampai udah masuk duitnya tapi kalian nggak tahu ya. Dan ya kalau kalian mau galbay silakan, kalau enggak juga ya enggak masalah, itu terserah dari kalian aja ya cuy. Namun kalau kalian misalkan di auto, jangan patah semangat, ajukan lagi dan lagi ya, pasti biasanya ada yang nyantol ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol tunai bijak ini. Next time gue akan coba ngajuin lagi di beberapa produknya, siapa tahu masih worth it untuk pencairannya dan bisa langsung digaskan lagi, atau mungkin cari saudara lainnya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!